everyone. Sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oke, my name is Mang Afi Syahdia. Ada Nur Alia. Saya Putri Putri. Oke, kami di sini dari kelompok 1 yang akan menjelaskan apa itu Pengertian dan hakikat belajar, ciri-ciri belajar dan jenis-jenis belajar, aktivitas-aktivitas belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Dadah! Kata belajar sudah tidak asing lagi di telinga kita. Belajar adalah tingkah laku yang diubah melalui latihan atau pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Pada hakikatnya, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang untuk mendapatkan hasil yang dicapai melalui latihan atau pengalaman dalam belajar. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Maksudnya yaitu individu yang belajar akan menyadari adanya perubahan terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu perubahan yang bersifat fungsional, yaitu perubahan yang terjadi secara terus-menerus dan tidak statis. Yang ketiga yaitu perubahan yang bersifat aktif dan positif, yaitu perubahan yang selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat yaitu perubahan dalam belajar, bukan bersifat sementara. Bahwasanya yaitu perubahan tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Yang kelima yaitu perubahan yang bertujuan dan terarah, yaitu maksudnya perubahan tingkah laku yang terjadi karena ada sesuatu hal yang akan dicapai. Yang keenam yaitu perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar, sebagai hasilnya orang itu akan mendapatkan suatu perubahan, baik dalam tingkah laku, keterampilan, kecerdasan, kebiasaan, maupun lain sebagainya. Selanjutnya jenis-jenis belajar. Yang pertama itu ada belajar arti kata-kata. Maksud dari belajar arti kata-kata ini adalah seseorang mulai menangkap arti kata-kata yang mereka gunakan. Seperti contohnya, anak kecil yang mengetahui kata kucing atau anjing, tetapi mereka belum mengetahui wujud asli sang kucing atau anjing tersebut. Suatu ketika, anak tersebut bertemu dengan anjing, tapi mereka menyebutnya sebagai kucing. Perlu diingatkan bahwa anjing bukanlah kucing. Kemudian anak tersebut tahu bahwasannya perbedaan antara kucing dan anjing itu adalah jika anjing mempunyai tubuh yang lebih besar daripada kucing, serta telinga anjing lebih besar daripada telinga kucing. Kemudian anak itu tahu bahwasannya perbedaan dari hewan-hewan yang mereka sebutkan itu bisa dibedakan melalui simbol-simbol atau ciri-ciri yang hewan itu miliki. Selanjutnya, belajar kognitif. Belajar kognitif ini adalah belajar dengan menekankan pada pengetahuan dan cara berpikir seseorang. Maka dari itu, belajar kognitif itu penting karena semakin banyak pikiran atau ide yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin kaya dan luaslah pengetahuan orang itu. Selanjutnya itu adalah belajar menghafal. Maksud dari belajar menghafal itu adalah suatu aktivitas menanamkan suatu materi di dalam ingatan kita, sehingga nantinya kita bisa mengingat kembali sesuai dengan materi yang asli. Selanjutnya belajar teoritis. Yang dimaksud dengan belajar teoritis ini adalah belajar menjelaskan sesuatu yang diprediksi oleh suatu teori, tetapi belum pernah diamati. Setelah diamati, kita dapat mengetahui maksud dari teori tersebut. Selanjutnya yaitu belajar konsep. Maksud dari belajar konsep itu sendiri adalah cara belajar dengan pemahaman kata-kata. Seseorang pelajar atau mahasiswa terus harus mengetahui konsep kata-kata yang dipelajari. Seseorang yang tidak menguasai konsep kata-kata tentu akan mengalami kesulitan dalam memahami suatu kalimat yang
mereka baca. Baiklah, selanjutnya itu ada belajar kaidah. Maksud dari belajar kaidah itu sendiri adalah bila dua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain, maka akan terbentuklah suatu ketentuan yang menggambarkan suatu keteraturan. Selanjutnya, belajar berpikir. Maksud dari belajar berpikir ini, orang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan tetapi tanpa melakukan pengamatan. Dalam hal ini, masalah harus dipecahkan melalui operasi mental, khususnya menggunakan konsep dan kaidah serta metode-metode bekerja tertentu. Selanjutnya itu belajar motorik. Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif, permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Selanjutnya itu belajar estetis. Tujuan dari belajar estetis ini sendiri yaitu untuk membentuk kemampuan menghayati keindahan, bahkan menciptakan keindahan dalam berbagai segi kehidupan. Selanjutnya itu ada aktivitas-aktivitas belajar. Aktivitas-aktivitas belajar ini terbagi menjadi 11. Untuk yang pertama itu adalah mendengarkan, yang kedua memandang, yang ketiga meraba, membau, mencicipi, yang keempat ada menulis atau mencatat, yang kelima ada membaca, yang keenam ada membuat ringkasan, yang ketujuh mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, serta bagan-bagan. Yang kedelapan itu ada menyusun kertas kerja, yang ke-9 ada mengingat, yang ke-10 ada berpikir, dan yang ke-11 itu ada latihan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Jadi tadi sudah dikatakan oleh rekan saya bahwasanya belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Perubahan yang terjadi itu sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukan. Untuk mendapatkan perubahan dari hasil belajar itu harus melalui proses yang mana dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar. Menurut Nuhi Nasution, beliau memandang bahwa belajar itu bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri, namun ada unsur lain yang terlibat secara langsung di dalamnya. Nah, gambar di atas itu menjelaskan bahwa raw input ini sebagai siswanya. Siswa itu unsur yang terdapat dalam proses belajar mengajar. Nah, dengan harapan siswa ini menjadi keluaran dengan keahlian tertentu atau outputnya. Nah, dalam learning teaching proses ini tentunya dipengaruhi oleh masukan dari luar atau environmental input dan masukan dari dalam itu instrumental input, yang mana telah dirancang guna mendukung tercapainya keluaran yang dikehendaki. Baik, yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan alami. Lingkungan alami itu lingkungan tempat tinggal siswa, yang mana keadaan suhu udara itu akan berpengaruh terhadap belajar anak. Maka belajar pada keadaan udara yang segar hasilnya akan lebih baik daripada belajar pada udara yang panas dan pengap. Yang kedua itu ada lingkungan sosial budaya. Maksudnya sebagai anggota masyarakat, anak itu tidak bisa melepaskan diri dari ikatan sosial. Sistem sosial yang terbentuk akan mengikat perilaku anak itu untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua itu ada faktor instrumental. Maksudnya di sini ada kurikulum. Kurikulum itu unsur pokok dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung sebab materi apa yang harus guru itu sampaikan dalam kelas itu belum guru rancang sebelumnya. Yang kedua itu ada program. Jadi program pendidikan itu disusun untuk kemajuan pendidikan. Nah, program pendidikan juga berdasarkan potensi sekolah yang tersedia seperti tenaga pengajar, sarana dan prasarana, terus fasilitasnya itu. Nah, yang selanjutnya adalah sarana dan fasilitas. Maksudnya siswa akan belajar lebih baik dan menyenangkan bila sekolah itu dapat memenuhi kebutuhan belajar siswanya. Terus yang selanjutnya itu ada guru. Guru itu kehadiran guru sangat berpengaruh dan sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar.
Karena jika hanya ada siswa tetapi guru itu tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya itu ada kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis ini umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Orang yang jasmaninya segar, maka akan berbeda belajarnya dengan orang yang dalam keadaan kelelahan gitu. Anak yang kurang gizi itu biasanya mudah mengantuk, sulit untuk menerima pelajaran. Yang selanjutnya itu kondisi panca indera. Nah, kondisi panca indera ini terutama mata itu untuk melihat dan telinga ini untuk mendengar. Jadi sebagian besar yang dipelajari anak-anak dalam belajar berlangsung itu dengan membaca, melihat, mendengarkan guru ceramah dan lain-lain. Yang selanjutnya itu adalah kondisi psikologis. Yang mana kondisi fisiologis ini akan mempengaruhi minat, terus kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif.